Selamanya harta suami jadi milik suami. Harta istri selamanya akan menjadi milik istri. Makanya di dalam hukum syariat itu nggak ada harta gono gini. Tapi berbicara tentang orang tua, harta anak sampai kapanpun menjadi harta orang tua. Makanya pencurian itu apapun modusnya, apapun alasannya tetap dosa. Kecuali orang tua yang mencuri harta anaknya. Itu tidak dihukumi dosa. Karena seakan-akan dia telah mengambil uangnya sendiri. Sebegitu berhaknya orang tua terhadap kita. Bahkan diri kita itu milik kedua orang tua kita. Tapi saat kita merantau, kadang-kadang kita mau pulang setahun sekali, itu pun berat. Pak, kenapa belum pulang? Aduh, tiket mahal Ustaz. Kalau saya pulang sama anak istri udah berapa tiketnya? Itu kalau sekali jalan. Kalau PP berapa? Uang jajannya nanti berapa? Terus kadang-kadang orang di kampung suka kasih kode uang Batam. Berapa lagi yang harus kita siapin? Bukan soal itu. Kita pulang kampung itu bukan memamerkan hasil kita di Batam. Untuk sekedar menjenguk keadaan orang tua kita di kampung. Makanya salah satu yang paling kita khawatirkan adalah ketika kita sibuk mencari dunia dan kita lupa bahwa orang tua kita semakin hari semakin menua. Yang tersisa nanti hanyalah penyesalan. Ketika orang tua kita sudah wafat dan kita mau beli tiket mendadak nggak bisa, sehingga kita sampai ke kampung orang tua sudah dimakamkan. Itu penyesalan yang paling besar bagi seorang anak. Maka selagi orang tuanya masih hidup, ayah bundanya masih hidup, berbaktilah. Karena itu kunci keselamatan kita dunia akhirat. Karena itu kunci kebahagiaan kita dunia akhirat. Lalu bagaimana dengan orang tua kita yang sudah wafat, Ustaz? Ayah dan bunda kita yang sudah tiada. Apakah ada peluang kita untuk berbakti kepada orang tua? Masih ada. Masih ada. Termasuk yang pernah dulu kita kaji dalam hadis Arba'in Nawawi. Bahwa ada seorang wanita yang datang kepada, ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Nabi, inna ummi matat. Ibu saya telah lama meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, apakah saya boleh bersedekah atas nama ibu saya yang meninggal dunia? Sampai enggak kira-kira pahalanya? Kata Nabi, tasaddaqta, silakan bersedekah. Itulah mengapa menjadi dalil. Kita tahlilan sekarang, itu enggak usah dikritik. Kalau enggak mau datang, enggak usah tahlilan, enggak masalah. Tapi jangan dikritik. Karena tahlilan itu ketika kita ngundang orang lain memberi makanan, itu bukan membebani tuan rumah yang sedang berduka, bukan. Niatnya adalah tuan rumah itu ingin bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, almarhum almarhumah. Masih ada waktu berbakti kepada orang tua. Lalu bagaimana kalau kami tidak cukup uang untuk bersedekah atas nama orang tua? Mungkin nggak cukup untuk membangun masjid, nggak cukup untuk membeli perlengkapan umat, tidak cukup untuk bersedekah dengan nominal yang besar. Maka setiap kita melakukan amal soleh, itu diterima pahalanya oleh kita yang melakukan dan sampai pahalanya kepada orang tua yang sudah wafat. Misal kita duduk di majelis ilmu, ini kita dapat pahala dua. Pertama, pahala kita karena kita duduk di majelis ilmu. Yang kedua, sampai pahala ini kepada orang tua yang sudah wafat. Tanpa kita niatkan. Ketika kita baca Al-Quran, sama. Ketika kita melakukan kebaikan, sama. Tapi perlu diingat juga bahwa saat orang tua kita sudah wafat, kalau kita melakukan kebaikan, kita dapat pahala sampai juga pahalanya ke orang tua. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan dosa, kita yang terkena dampak dosanya, dan dosa itu juga ditransfer kepada orang tua yang sudah wafat. Makanya dalam riwayat disebutkan, ada nanti hamba-hamba Allah yang di alam kubur, itu mereka sudah pesimis, sudah sedih. Karena mereka menganggap sholat jarang-jarang, puasa jarang-jarang, amal soleh tak banyak, sedekah juga nggak seberapa. Jadi dia menghadap Allah itu dengan penuh pesimis, kesedihan. Karena dia merasa amal baiknya tidak cukup banyak. Tapi kemudian, di alam kubur dia tuh mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kuburnya diterangkan, yang sempit diluaskan, yang gelap diterangkan, semuanya diberi kenikmatan luar biasa oleh Allah di alam kubur. Ini belum di akhirat, baru di alam kubur. Sehingga
Ahli kubur ini bertanya kepada Allah, heran, ya Allah, saya kok bisa mendapatkan nikmat yang sebegitu luar biasa di alam kubur, padahal kan amal ibadah saya tidak banyak. Kemudian Allah menjawab, amal ibadahmu memang tidak seberapa, tapi ada keturunan-keturunanmu, anak-anakmu, putra-putrimu yang setiap waktu memohonkan ampun atas segala dosa-dosamu. Beristighfar untuk kedua orang tua, beramal soleh untuk orang tua, itu dirasakan oleh almarhum almarhumah.